separah itu gitu loh. Aku pun turun demo waktu itu karena karena aku memang melihat kayak parah gitu loh. Sudah urgent banget karena memang negara ini sedang dipermainkan. Oh, kita di sini lagi. Ya, kita belum kenalan nih soalnya. Kenalan kami dari podcast Desas Desus Pemerintah. Aku Jessica. Hai, aku Bianca. Sarah. Kita mau bahas apa sih di podcast ini? Nah, di podcast kita kali ini kita mau bahas tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih kemarin ada demo di gedung DPR itu kenapa sampai ada demo kayak gitu? Ya itu dulu gara apa sih? Terus kan ada juga tuh peringatan yang hidup itu apa sih Jess? Nah, teman-teman kalian juga belum tahu kan? Nah, simak terus video podcast kita kali ini. Yuk kita baca lagi kafe. Yuk. Nah, kita jadi udah ketemu sama narasumber kita kali ini, Kak William sama Kak Hendri. Perkenalkan diri. Ya, kenalkan saya William Brian Cahyadi dari kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Saya mengambil Fakultas Hukum. Sekarang semester 7. Sebenarnya ya saya sendiri merupakan mahasiswa, kalau di kampusku namanya mahasiswa akademik. Jadi ya saya biasanya kesibukan saya itu lomba, lalu penelitian, lalu hal-hal yang sifatnya akademik. Tapi di sini mengenai politik sendiri itu adalah bagian kajian, jadi kayak pengamat gitu Mas. Oke, itu aja. Mungkin untuk Kak Hendri. Oh iya, perkenalkan saya Hendrik Raralunggi. Saya asal kampusnya, kalau dibilang Unitomo, saat ini Unitomo jangan bilang Dr. Sutomo gitu, soalnya ada rumah sakitnya. Oh iya. Kira afiliasinya gitu, ini berdiri sendiri. Saya Fakultas Ilmu Administrasi Publik. Kalau untuk saat ini semester, kalau bilang udah lulus lah gitu. Kalau di kampus saya lebih giat ini ya, mahasiswa yang memang organisatoris gitu. Karena dari semester 1 sampai akhir pun masih bergelut dengan organisasi, dan sampai hari ini pun masih kecimpung di organisasi gitu. Ini jabatannya yang masih aktif sekarang itu Sekjen Aliansi BEM Surabaya. Segitu sih. Kalau Kak Hendrik ini kayak kenapa bisa kayak tertarik banget sama kayak politik itu, kenapa awalnya? Ya dibilang ini apa? Kalau dibilang tertarik, jujur saya secara pribadi tertarik karena politik itu luas gitu. Politik itu luas karena segala sesuatu yang kita konsumsi atau yang kita lakukan per hari ini, hari lepas hari itu diatur dalam politik gitu. Harga BBM diatur dengan politik, harga ini dan sebagainya itu diatur sama politik. Makanya awal saya kuliah itu udah berpikir sejauh itu ya, tidak oh saya harus belajar ini, tidak. Tapi seiring berjalannya waktu, saya lihat perkembangan di apalagi di khusus di Jawa ini kayak sentral sekali gitu. Ingin sekali untuk mendalami soal politik kebijakan itu, karena sesuatu kebijakan apapun itu diatur oleh langkah-langkah politik gitu. Iya, benar. Gitu. Karena apapun itu gitu, politik tetap berkecimpung sama. Mau dia bilang saya tidak suka politik itu, wah kamu nanti akan dibodohi sama politik kan gitu. Nah itu tuh, jangan sampai kayak gitu. Nah itu sih, makanya hari ini masih pengen dalami lagi untuk persoalan politik gitu. Tapi belum berkecimpung sebenarnya, masih mengkaji, belajar karena masih kuliah juga kayak gitu. Kalau untuk Kak William ini kan jadi pengamat ya, pengamat politik. Ya, jadi konsepnya sama lah seperti itu, saya belajar. Nah, ya sekedar cerita yang kenapa mau mendalami politik, karena sebenarnya saya SMA itu adalah individu yang apatis politik. Ya, seperti yang dimaksud sama Mas ini, saya nggak peduli sama politik gitu, kayak menyebalkan politik itu. Banyak drama di politik itu. Nah, cuma ketika kebetulan mata kuliah di hukum, khususnya yang fokus ke tata negara dan pemerintahan itu ternyata ada beberapa kali menyinggung politik. Dan itu lebih baik, akan lebih dalam bahasanya kalau misalnya saya juga belajar politik. Oleh karena itulah mulai dari semester 1 mata kuliah ilmu negara waktu itu saya juga sambil baca-baca politik, kayak gimana sih republik ini, kayak gimana penerapan demokrasi. Nah akhirnya kayak ngeblend. Kalau aku boleh bilang, ada ahli namanya
Profesor Mahfud MD, pasti Iya. tahu lah. Itu ya itu profesor hukum itu. Beliau mengatakan kalau hukum itu produk dari politik. Iya, betul. Jadi apa yang tertulis di pasal-pasal itu adalah keinginan dari para pemimpin kita, para politikus. Tapi sebaliknya aku berpendapat bahwa yang dihukum itu sebenarnya wujud dari supremasi hukum. Iya. Di mana itu melakukan pembatasan supaya orang-orang politik itu hawa nafsunya itu nggak sampai melampaui kepentingan rakyat. Iya, ada batasnya lah gitu. Jadi aku melihat politik hukum itu adalah hubungan timbal balik. Oleh karena itu sangat cocok sekali kalau misalnya belajar hukum sekaligus belajar politik. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Betul. Ya. Iya. Oke, jadi masuk lebih dalam lagi ya ke politik ini. Nah, kita kan temanya tentang demokrasi nih. Nah, menurut kakak itu demokrasi itu apa sih dan gimana demokrasi yang ideal untuk Indonesia? Oke, demokrasi. Nah, kita perlu secara definisi dulu. Demokrasi itu sebenarnya sistem pemerintahan yang berfokus kepada berorientasi kepada rakyat situ. Nah, lalu kalau misalnya secara harfiah, demokrasi itu dari bahasa Yunani sebenarnya demos dan kratos. Demos itu rakyat, kratos itu pemerintahan. Kalau digabungkan konsepnya adalah pemerintahan rakyat. Nah, demokrasi ini lahirnya kapan sih? Lahirnya itu pada abad ke-5 sebelum Masehi. Tepatnya di Yunani kuno, Athena. Di situ ada konsep polis. Polis itu negara kota. Nah, di situ itu satu polis itu jumlah orangnya 20.000 sampai 40.000. Nah, pada saat itu juga karena jumlah segitu, mereka menerapkan namanya direct democracy. Jadi kayak mereka langsung berdemokrasi langsung, masyarakatnya terjun langsung dan menentukan aturan-aturan yang itu sesuai dengan masyarakat. Nah, waktu itu dijumpai namanya eklesia, itu kayak rapat masyarakat gitu. Nah, itu singkat cerita mengenai demokrasi. Demokrasi sendiri pilarnya itu adalah pada bagian trias politika. Jadi trias politika ini sebenarnya ada nih mata pelajaran SMA BPKN ini. Trias politika itu adalah konsep yang pada konsep itu artinya ada 3 lembaga politis yang berdiri dan mereka itu individu tapi saling mengawasi. Itu ada legislatif, eksekutif dan yudikatif. Mereka itu individu saling terpisah, statusnya itu sama, setara. Nah, fungsinya apa sih? Nah, mereka tuh didirikan fungsinya agar muncul prinsip check and balance. Jadi mereka saling mengawasi dan saling mengontrol. Seharusnya begitu sih secara teoritis dan secara utopis itu harusnya begitu. Namun demokrasi ini sebenarnya pada Indonesia sendiri ada dinamikanya, ada perubahan-perubahan. Pertama itu demokrasi Pancasila di Pak Harno itu. Lalu pada tahun 1945 sampai 1959 itu menjadi demokrasi konstitusional itu. Karena waktu itu ada berlaku Undang-Undang Dasar sementara, UDS. Lalu 1959 sampai 1965 itu berlaku demokrasi terpimpin. Lalu pada masa Orde Baru 1965 sampai 1998 kan itu Orde Baru itu berlaku demokrasi Pancasila, sistem presidensial gitu, Pak Harto. Nah, berdasarkan ahli yang bernama Miriam Budiarjo itu mengatakan bahwa demokrasi Indonesia saat ini adalah demokrasi Pancasila. Nah, sebenarnya demokrasi ini bisa tetap ada karena itu hasil sumbangsi dari eksistensi hukum itu sendiri. Hukum itu menjaga jalannya demokrasi. Kalau aku boleh bilang, hukum sama demokrasi itu balance, itu ngeblend jadi satu. Kalau aku boleh gambarkan dengan suatu perumpamaan ya, hukum itu kayak rel, sedangkan demokrasi itu kereta. Nah, hukum ini harus kokoh untuk menjaga jalannya kereta demokrasi. Nah, oleh karena itu orang melihat hukum ini kok kaku sebenarnya, kok kesannya kayak gak menyenangkan. Karena tujuannya untuk memberi kepastian agar kereta demokrasi ini bisa berjalan sampai tujuannya. Tujuannya apa? Kesejahteraan rakyat. Nah, kalau misalnya relnya berliku-liku, keretanya bisa kacau, bisa kecelakaan. Nah, yang membuat berliku-liku ya sebenarnya para orang yang lupa kenapa mereka ada di pemerintahan. Seperti itulah. Betul.
Lah, kurang lebih seperti itu sih mengenai demokrasi. Kalau maksudnya gimana? Saya nambahin di kita ya sebenarnya. Oke. Karena ini sudah menggali secara teoritis, secara hukum dan sebagainya sebenarnya. Kalau yang kita kenal simpel saja sebenarnya. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari ini bahwa kebebasan berpendapat itu yang hari ini itu yang dinamakan demokrasi gitu. Tapi kebebasan yang seperti apa itu masih diatur gitu. Ketika teman-teman bebas itu sebebas tapi ada jalurnya gitu. Yang disampaikan Mas tadi itu ada relnya gitu. Nah, relnya itu adalah hukum yang mengatur kita gitu. Aturan-aturan itu yang harus ditaati. Sebebas-bebasnya kita di Indonesia ini pasti ada aturan yang berlaku di situ. Nah, tapi sejak tahun reformasi gitu ya, hari ini betul-betul bahwa kita masih dibebaskan untuk itu, kebebasan pers dan sebagainya itu sampai hari ini pun masih terjamin gitu. Meskipun masih banyak dibatasi pasal-pasal yang karet yang sampai hari ini masih diperdebatkan gitu ya, kayak undang-undang ITE dan sebagainya, membatasi dan sebagainya itu masih hari ini masih berlaku gitu. Nah, mungkin itu sih sebenarnya ya, singkat dari saya, masih menambahkan saja sih sebenarnya. Karena cukup clear dari sampaikan Mas tadi. Oke, siap. Oke, ini kan pertanyaan dari saya. Ya. Apa sih tantangan terbesar yang terhadap demokrasi Indonesia menurut dari kakak? Pokoknya. Oh ya. Mungkin sekarang kita gantian Bang ya. Gimana kalau menurut Abang? Sebenarnya gini, kalau bicara demokrasi tantangan tersendiri sebenarnya, karena tadi kita adalah demokrasi Pancasila, yang pertama adalah yang pada penghujungnya itu adalah keadilan sila kelima gitu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Tantangan tersendiri Indonesia adalah kita kan masyarakat yang majemuk dan sangat kultur dan berbagai perbedaan agama dan sebagainya gitu. Itu yang menjadi tantangan tersendiri. Masih ada orang atau pejabat ataupun kelompok atau oknum yang masih memakaikan identitasnya untuk adu domba dan sebagainya gitu. Itu sampai hari ini masih terjadi. Apalagi yang di Indonesia ini kenapa dia masih demokrasi menjadi bangsa itu isu agama dan sebagainya masih dipersoalkan gitu. Artinya terjadi perpecahan antara suku dan ras. Nah, itu sebenarnya yang tidak perlu kita gaungkan, karena kalau kita mengacu pada demokrasi Pancasila hari ini gitu, ketuhanan yang Maha Esa gitu, bahwa setiap orang atau setiap individu itu mempunyai hak dan kewajiban untuk hal itu gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri sebenarnya kalau dari sudut pandang saya Mas gitu. Oh ya. Sekedar menambahkan ya Mas. Kalau saya sendiri melihat tantangannya sebenarnya bisa dibagi jadi dua, dari pemerintah dan dari masyarakat. Dari pemerintah itu dari mana aja sih? Pertama, budaya KKN, kolusi nepotisme. Ya, mulai dari pembatasan kayak gini-gini, misalnya pencalonan kepala daerah yang seharusnya orang-orang integritas yang mendaftar, lalu ada upaya untuk mengetrik supaya anak baru ya itulah juga bisa masuk. Itu salah satu hal yang mencederai tantangan dari demokrasi. Yang kedua adalah hoax yang kayak gitu. Itu sebenarnya bagian dari pemerintah untuk memeranginya. Memang walaupun masyarakat juga perlu, tapi itu bagian dari pemerintah. Karena dengan adanya hoax itu akhirnya menciptakan kegaduhan. Dan masyarakat pun tambah bingung, ini kok gimana ada ini. Nah, akhirnya menimbulkan sikap-sikap yang apatis dan seperti itu. Lalu adanya yang ketiga itu adalah intervensi kekuasaan. Kita perlu pahami bahwa hukum dengan politik itu memang ngeblend, memang saling mempengaruhi. Tetapi kalau aku sendiri boleh bilang, hukum itu juga harus memiliki ketegasan dan kewibawaan, yang dimana politik itu nggak bisa cawi-cawi atau mempengaruhi hukum untuk memenangkan keinginan dari politik ini. Yang sekarang kebalik lagi gitu ya. Iya, maksudnya seharusnya seperti itu, tapi malah akhirnya terjadi penyelewengan, dan itu akhirnya hukum ngikutin politik sekarang ini. Itu yang nggak boleh sebenarnya. Lalu itu aja dari pemerintah. Lalu yang dari masyarakat yang pertama, tingkat pendidikan itu penting, tingkat pendidikan. Orang kadang isu-isu mengenai demokrasi kayak demo kemarin. Apa sih kan gitu tuh? Kayak mereka nggak paham peringatan darurat, mau serangan meteor atau apa ya, kayak peringatan daruratnya itu kayak orang itu jadi kayak bingung gitu lah. Itu pentingnya pendidikan di situ sebenarnya. Ya, lalu ekonomi itu juga mempengaruhi pendidikan karena aksesibilitas. Yang ketiga itu adalah mengenai sikap apatis. Kalau kamu pinter tapi kamu kaya, tapi kalau apatis percuma gitu.
negeri ini nggak akan terbangun dengan orang-orang apatis. Betul. Malah pemerintah malah semakin merajalela dengan melakukan penyelewengan. Nah, yang keempat ini yang paling penting sebenarnya. Dan masyarakat itu sebenarnya ada istilah buzzer. Itu yang Tahu sampai buzzer? hari ini berjalan. Buzzer ini tantangan besar dari demokrasi. Karena buzzer yang aku maksud ini versi negatif ya. Buzzer ini ya kaitannya sama oknum-oknum pejabat. Nah, sebentar sebelum aku jelasin aku kasih suatu gambaran. Jadi oknum sama buzzer ini memiliki keterlibatan. Oknum ini melakukan penyelewengan. Iya. Nah, ketika melakukan penyelewengan, mereka itu meninggalkan jejak noda di belakangnya. Nah, buzzer ini fungsinya adalah dengan kemampuan penjilatnya mereka itu ya, itu berusaha menyamarkan noda. Iya, Jadi noda ini sebenarnya ada tapi disamarkan gitu. Artinya orang-orang yang melihat kejadian penyelewengan ini itu kayak terkecohkan gitu. Kayak ya sudah, kira bias, gak fokus di situ. Nah, itu fungsinya buzzer. Jadi buzzer ini tuh memanipulasi apa yang ada di opini publik. Untuk apa ya? Untuk memanipulasi supaya nggak ketahuan ya. Betul. Artinya popularitas seseorang dinaikkan oleh buzzer gitu-gitulah. Nah, iya. Apakah buzzer ini bertentangan dengan hukum atau segala macam ya? Kalau menurutku iya. Kenapa? Kita mengacu pada tujuan bernegara ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara berusaha mencerdaskan rakyatnya, sedangkan buzzer ini berusaha menggobloki orang-orang masyarakat. Tapi kan buzzer dibayar. Nah, iya, tetap saja tidak boleh. Walaupun alasan ekonomi atau apa itu nggak boleh karena itu yang semakin memperparah gitu loh. Betul, iya. Rakyat semakin goblok, atasan semakin merajalela. Semakin enak dia berkuasanya kan begitu. Iya, karena kenapa kok menurutku penting? Karena aku sendiri mengamati dan merasakan loh, buzzer itu sampai sepengaruh itu Iya, betul. di kampung. Jadi Ya. untuk kemarin aja, Iya. beberapa hari lalu yang kemarin dari pemilu dan sebagainya itu berpengaruh sekali. Gitu. Paling parah tuh pemilu gitu loh. Iya. Ada bukti konkret kayak ini, itu, tapi masyarakat malah tutup mata. Kenapa ya dibelakan oleh Pak buzzer itu? Betul. Masyarakat bingung, masyarakat akhirnya ya nggak fokus. Walaupun buktinya ada gitu-gitu ya. Di situ sih sebenarnya. Jadi ya sebenarnya dari tantangan yang mungkin dialami sama pemerintah terus sama rakyat juga, kira-kira kita ini udah bisa menghadapi nggak sih tantangan-tantangan ini? Menghadapi tantangan. Menghadapi Betul. tantangan demokrasi ini. Sebenarnya bisa. Kalau dari pandangan saya terlalu bisa untuk kita untuk menghadapi itu tadi. Karena begini, seseorang ketika dia pintar itu maka dia akan tahu akan caranya bagaimana untuk melakukan hal-hal yang di luar atau dugaan yang kayak contoh tadi yang paling menurut saya paling gak masuk di akal itu buzzer itu kan begitu. Ya. Nah artinya begini, kita kan seorang yang berpendidikan gitu. Artinya kita harus tahu dong gimana cara kamu harus memilih siapa dan harus melakukan apa gitu. Nah tergantung kemauannya kita secara individu sebenarnya menurut saya. Artinya secara pendidikan politik dan sebagainya itu paling penting hari ini gitu. Karena apa? Kita semakin dari tahun 2019 sampai sekarang, apalagi masa-masa COVID itu kita generasi itu mudah dipengaruhi dan diarahkan kiri atau kanan itu mudah sekali. Karena apa? Nggak punya dasar sama sekali gitu. Nah malah kita ditawarkan dengan beberapa hal keenakan yang itu tadi. Artinya tidak memikirkan apa yang memang harus kamu lakukan sesuai dengan pengetahuan kamu gitu. Nah mungkin itu sebenarnya Mas. Kalau dari saya. Apa kita bisa memerangi untuk melawan itu? Kalau menurutku sebenarnya nggak bisa. Kenapa? Kalau kamu tuh nggak punya pengetahuan, gimana kamu ngelawan kok nggak punya pengetahuan? Nah, sedangkan banyak banget loh masyarakat yang apatis dan malah ini tuh sedang darurat tapi malah nggak, istilah Surabaya nggak gubris lah, nggak fokus itu. Nah, artinya di sini pemahaman tuh penting banget. Masyarakat tuh harus teredukasi dan mulai memahami politik sejak dini. Hanya dengan cara seperti itulah untuk bisa melawan tantangan-tantangan seperti ini. Mulai dari tingkat kita, saya kalangan terpelajar, kalian SMA, kami para mahasiswa. Artinya kalau kita punya pemahaman dan nggak apatis loh ya, betul. Kita bisa melakukan perlawanan dan diiringi keberanian sedikit banget. Jadi menurutku seperti itu. Betul. Berarti kuncinya ini ada di pengetahuan kita sendiri. Pengetahuan, tidak apatis dan didukung keberanian. Seperti itu.
Oke, terus ngomong-ngomong yang tentang pengetahuan tadi kan. Nah, soal demo kemarin tuh kan ada yang peringatan darurat yang warna biru itu kan. Iya, gitu. betul. Nah, justru aku sebagai ya mungkin anak muda ya, itu baru pertama kali ngeliat kayak gitu kan. Bingung gitu. Kaget kayak, Iya. apa ini gitu? Apa gitu muncul kayak isu-isu politik dinasti. Terus kayak aku bingung banget, emang politik dinasti itu apa gitu loh. Betul. Politik dinasti. Mungkin yang aktivis ini bisa mahir banget nih menjelaskan. Waduh, iya. Gimana bang? Politik dinasti. Ini Dinasti. yang sangat menarik. Kira-kira gini, sebelum kita masuk pada poin itu ya gitu. Iya. Karena saya mau tanya dulu sama teman-teman juga atau sama kalau disebutnya Mbak aja ya, adik-adik gitu. Maksudnya dari kemarin itu Garuda warna biru itu kira-kira dalam pandangannya teman-teman seperti apa kira-kira? Kalau menurut saya sendiri itu Iya. kayak apa ya? Kayak negara itu kayak lagi mengalami permasalahan yang benar-benar kayak kritis Kayak gitu. kritis sekali gitu ya. Iya. Kritis sekali. Betul. Ya memang betul. Sebenarnya kalau dilihat dari ini, kalau dibilang itulah sebenarnya aksi media yang digunakan karena hari ini yang paling efektif itu yaitu kita melakukan aksi lewat media itu tadi. Sebenarnya kalau dibilang kritis ya kritis demokrasi yang hari ini lagi dibahas itu yang menjadi kritis sebenarnya. Makanya kayak Sirine itu sampai kayak menakutkan gitu. Nah kita kembali pada topik kita tadi bahwa bagaimana sih politik dinasti itu apa sih gitu. Sebenarnya saya tidak mau untuk secara definisi ya mas ya, mungkin nanti masnya mau secara definisi mungkin. Kalau saya pemahaman saya gitu, kekuasaan itu yang yang dipakai untuk segelintir orang gitu, atau masih kekuasaan itu digunakan kayak contoh aja sekarang Jokowi sama anaknya gitu, sama kasih itu ternyata faktor itu bukan faktor lagi, itu politik dinasti gitu. Nah, karena ada hubungan kerabat dan keluarga itu sendiri gitu, sehingga kekuasaan atau sebenarnya itu hanya di lingkupannya saja gitu. Nah tapi kalau sekarang kita kan masih pakai secara prosedural gitu ya, artinya masih melakukan pemilihan secara dari masyarakat gitu. Tapi itu praktek politik dinasti itu sendiri sebenarnya. Kalau dulu kan langsung diserahkan jabatannya ke anaknya gitu, kalau zaman kerajaan gitu itu langsung diserahkan. Kalau hari ini kan kita by design aja gitu, tapi dengan cara-cara yang nggak masuk di akal dalam masyarakat itu, tapi dipraktekkan dalam hidup keluarga hari ini gitu. Banyak yang gak terima dan banyak yang sepakat itu, karena semua orang punya daya berpandang masing-masing gitu. Artinya politik dinasti itu bagus ketika kamu menjalankan dengan baik gitu. Tapi menurut saya sekali lagi tidak baik menurut saya, karena begini, sistem kontrol itu nanti yang akan diselesaikan dalam situasi rumah tangga itu tadi. Nah ketika anakmu ini korupsi dan tentang kerabat-kerabatmu, maka akan selesailah di situ. Ketika kita ngopi aja gitu, selesailah barang-barang itu kan begitu. Kalau Pak Heri bilang barang ini kan barang mantap-mantap gitu kan. Kira-kira begitu Mbak sebenarnya. Artinya secara kasarnya aja mungkin Mas mau nambahin Mas. Iya ya. Mungkin tadi kalau Masnya bilang definisi bagian saya, justru kali ini saya nggak menyampaikan definisi. Nah, jujur aja, kalau politik dinasti itu adalah hal yang di luar keilmuan saya ya. Jadi kayak saya memang tetap harus ada pertanggungjawaban akademisnya. Betul. Saya nggak boleh menyampaikan di luar bidang saya. Jadi mungkin mengenai politik dinasti ya, tetap akan saya kaitkan dengan hukum itu sendiri. Politik dinasti itu memang sesuatu yang merugikan sejauh yang saya dapatkan melalui pemberitaan dan teman-teman fakta yang ada ya. Kalau misalnya mau dikaitkan dengan hukum, politik dinasti itu merupakan suatu tindakan nepotisme. Iya betul. Ya, nepotisme kan kurang lebih melibatkan kerabat atau keluarga atau orang yang memiliki kepentingan lah supaya bisa mendapatkan privilege dibandingkan orang-orang umum. Betul. Politik dinasti intinya sama di situ. Jadi politik dinasti yang merupakan nepotisme. Tetapi perlu dipertegas lagi, politik dinasti apa yang merugikan dan bertentangan adalah politik dinasti yang melanggar hukum. Kalau misalnya memang dipersyaratkan bahwa adanya mematuhi putusan MK, lalu adanya upaya-upaya yang dinilai untuk mengakal-akali putusan MK itu. Nah, di situ mulai ada politik dinasti. Karena apa? Untuk mengakali hukum itu sendiri. Nah, jadi hukumnya kan ada putusan MK tuh. Mau diakali dengan hukum lagi. Nah, itu sebenarnya nggak boleh di situ. Politik dinasti seperti ini yang nggak boleh sebenarnya. Seperti itu. Kalau misalnya mengenai kekeluargaan, kekerabatan, di Jogja itu politik dinasti loh Mas. Betul. Karena kekeratonan atau apa, tapi boleh kok itu.
tapi ada yang dibiarkan di situ tuh. Iya, patokannya itu dihukum. Iya. Selama hukum memang membolehkan dan nggak ada melarangan ya nggak apa-apa. Politik dinasti tapi memang ranahnya. Iya. Kalau dilarang ya kayak kemarin itu ya itu politik dinasti yang tidak baik. Gitu. Iya, ini nambahin dikit ya. Banyak juga sebenarnya Mas apa? Kok di Jogja itu kayak gitu. Nah itu yang harus kita pahami harus kita lepas pisahkan antara antara Jogja sama negara ini. Juga kan kalau kita menghilangkan itu bahwa kita ibaratnya kalau sejarawan bilang kita menghapus sejarah gitu. Nah itu yang tidak mau dihilangkan gitu. Makanya Jogja itu kan negara istimewa gitu. Jadi kalau kita bicara Jogja dan sebagainya banyak sebenarnya. Iya, nggak cuma Jogja, ada Surakarta. Yang khusus dan istimewa gitu. Apalagi di Aceh gitu. Jadi sebenarnya makanya dulu Sultan Said pernah dalam bukunya itu dia menulis bahwa negara Indonesia ini kan tidak cocok sebagai negara republik gitu. Karena itu bagian dari negara kepulauan. Iya. Karena dia harus memiliki negara bagian sehingga dalam urutan akses itu punya otonomi khusus untuk mengatur daerah sendiri gitu. Benar. Karena ketika dalam satu republik ini kan hanya terpusat gitu. Dan untuk mengakses ke sana kemari itu tidak akan mungkin dan faktanya ya sekarang gitu. Itu yang beliau sampaikan itu dalam catatan-catatannya itu dan menarik kalau dia bicara persoalan sistem negara ini. Oh ya, itu sih. Setuju. Terus menurut kakak nih kira-kira politik dinasti ini mungkin bakal berdampak ke negara kita ke depannya atau berdampak ke apa sih kira-kira, apa ke kehidupan, ke aspek-aspek kehidupan masyarakatnya atau ya apa? Kalau saya pribadi ya, saya secara berdampak untuk terus-menerus saya pikir belum tentu iya dan belum tidak juga gitu. Kenapa? Ada satu hal yang mungkin mendasar gitu ya, tapi punya keraguan yang coba saya analisa gitu. Yang pertama bahwa korupsi gitu dan akan berdampak pada korupsi. Karena begini, saya takutkan ketika ini terus-menerus bahwa yang saya sampaikan tadi bahwa ketika ada terjadinya kasus korupsi dan sebagainya dan itu akan diselesaikan secara kekeluargaan. Dan hari ini ketakutan saya itu akan terjadi pada koalisi partai Kemulus ini. Oh, Kemulus itu ya. Iya. Itu kan berusaha untuk disatukan gitu, sehingga dalam persoalan itu tidak akan dimunculkan, hanya diselesaikan dalam meja Bung dari itu tadi. Benar. Itu yang akan terjadi, itu yang harus kita antisipasi di situ tuh. Nah, dengan caranya adalah bagaimana kan sebenarnya kebebasan partai itu dibatasi dengan cara itu politik sandang tadi itu. Dan itu akan berefek pada masyarakat, polusi, nepotisme dan sebagainya. Korupsi yang paling tinggi itu yang nanti yang saya khawatirkan akan terjadi di Indonesia ini. Dan hari ini kemarin kita baru tahu yang korupsi timah itu kan dendanya berapa ribu, 5.000 rupiah, hukuman 3 tahun. Tapi lucu Pak. Iya, lucu banget ya. Di situ yang nanti yang akan kita takutkan ketika politik dinasti ini akan terus menerus di situ. Dia akan selesaikan dalam meja-meja yang kecil seperti ini. Kamu maunya apa kan gitu, nanti tawaran-tawaran itu nanti akan menyampaikan ketika terus politik nanti dia akan terjadi di sini. Itu sebenarnya. Aku setuju sih apa yang disampaikan sama Mas ini ya. Sudah, intinya memang kayak potensial untuk terwujud hal-hal yang lebih merugikan negara lagi. Karena kan kok bahas politik dinasti doang, ya kan ini memang seleksi masuknya kan, atau mungkin kebijakan-kebijakan. Nah, tetapi ini tuh adalah efek domino. Nah, domino kalau disatukan satu, yang lain kan ikut jatuh-jatuh semua. Kan? Nah, itu domino. Makanya di situ tuh. Nah, sebenarnya ya itu potensialnya di situ hal yang ditampilkan. Jadi ya kan bisa dikaitkan tuh politik dinasti dengan nepotisme. Nepotisme aja dilawan, diberantas, ya apalagi politik dinasti kan. Juga harus dilawan. Itu. Jadi itu yang kekacauannya di situ sekarang. Jadi kita harus berperan dan harus kita lawan gitu. Dengan cara ya politik pencerdasan dan sebagainya tadi harus kita lakukan gitu. Oke, ini kan politik dinasti ini ada pesanan kan. Nah, menurut berdua gimana dampaknya terhadap peluang kandidat baru itu? Oke.
coba kita bikin ilustrasi gini. Ya. Ketika saya, oke lah, saya ini anaknya pejabat gitu ya, anaknya pejabat dan sebagainya, dan beliau ini punya secara kredibilitas, kepintaran dan sebagainya dia oke, secara popularitas di masyarakat dia oke gitu, ya kan. Tapi secara tidak langsung saya ini punya keinginan saya untuk maju dan sebagainya itu secara politik saya nggak paham gitu. Secara ilmu politik dan sebagainya itu saya nggak paham. Tetapi karena punya kekuasaan tersendiri tadi di belakang saya yang mempengaruhi itu, artinya itu akan berdampak pada beliau tadi. Karena untuk bersaing itu dia akan ibaratnya begini, kucing melawan singa gitu. Ya, dia udah tahu kalah tapi dia akan berjuang gitu. Karena begini, dalam situasi itu menurut saya dia akan melakukan segala cara karena dia yang megang sistem gitu. Ya, bapaknya yang megang sistem, anaknya yang tinggal dia. Gitu. Artinya dia perintahkan saja. Oh, jegal ini kan gampang itu. Nah, itu sangat mempengaruhi bahwa ketika calon yang potensial itu bisa dibatasi. Salah satu contoh ada gitu. Ada di Jakarta terjadi hari ini. Kalau teman-teman update hari ini, menurut saya itu adalah politik pencegalan yang hari ini akan terjadi. Itu berpotensi sekali. Salah satunya kalau kita mau sebut nanti dikat aja ya Bapak Anies itu dijegal Pak gitu. Ya, benar. Iya, itu salah satu dampak yang untuk calon lain di situ. Karena apa? Kimpu sudah terbentuk, bagian dari politik bersatu kan gitu kan. Nah, setidaknya itu kan sebenarnya mainannya mereka gitu. Nah, dengan sengaja untuk membuat koalisi itu dan sebagainya itu salah satu tadi itu karena mereka takut ketika dia maju itu kata beberapa orang itu mengganggu stabilitas negara gitu. Ya, murung-murung kekuasaan, pembangunan dan sebagainya gitu. Nah, itu yang ditakutkan kenapa ada pencegalan di situ tuh. Mungkin itu sih mana. Sesuai menjadi pertanyaan ya. Itu ilustrasi atau penyamaran nama itu? Sebenarnya terjadi. Iya, terjadi. Mirip banget gitu ya sama kejadian kemarin. Mirip. Iya, memang kayak gitu sih. Itu fakta loh. Jadi bukan ilustrasi, ini memang disamarkan aja namanya sama abang ini. Ini fakta dan memang nyata terjadi. Kok bisa ya? Nah, disitulah jagonya elit-elit politik, Mbak. Elit-elit kekuasaan ketika dia punya kekuasaan, maka ketika dia tahu itu dia berkuasa, dia akan menggunakan kekuasaan itu untuk bermain. Begitu. Nah terus untuk kakak ini kita gimana sih cara kita tuh untuk melawan politik dinasti ini? Misalnya kita harus diem aja kalau misalnya ada politik dinasti yang kayak gini tuh, gimana cara kita tuh kayak memberontaknya tuh gimana gitu loh? Ya, terutama mungkin kita remaja kayak gitu. Gimana Mas kira-kira tuh? Gimana gitu? Kita harus berontak lagi. Cara memberontak gitu maksudnya. Iya. Kalau pandangan sebagai aktivis yang memantau perkembangan politik ini, ada nggak yang tanggapan Mas dari para ahli atau kayak gimana? Atau tokoh yang Mas kagumi? Mungkin? Aku secara politis ya ada sebenarnya ada dua. Oh ada dua. Ini politis berarti ada dua ya? Iya. Kalau ini mantan aktivis juga gitu. Salah satu ada yang Nabi Tukulu gitu. Karena kebetulan sudah pernah ketemu juga Mas. Limon Setmiko salah satunya. Itu tokoh yang menurut saya inspirasi kalau dalam diri saya gitu. Cuma kalau di pertanyaan tadi itu bagaimana caranya, saya pikir ya susah sebenarnya, susah untuk kalau menurut saya susah Mas ya. Apalagi kalau kita kalangan bawah gitu susah. Tetapi percaya dan ini bisa karena begini, suara rakyat adalah suara Tuhan gitu. Iya kan? Cuma itu yang tidak disadari hari ini gitu, menurut saya. Itu yang tidak disadari betul oleh kita sebagai masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat pada umumnya, bahwa suara mereka adalah yang paling tertinggi dari segala pemerintahan ini kan begitu. Tapi banyak yang penjilat di situ yang kadang-kadang susah untuk kita batasi. Cuma dalam hal ini langkah preventifnya adalah begini, melakukan pendidikan politik yang disampaikan Mas tadi betul, bahwa pendidikan politik itu
sejak dini itu perlu gitu. Artinya tahu dulu keseluruhan itu apa yang menjadi problem dan buat aksi nyata gitu dengan cara apa gitu. Kan banyak sekarang lewat media sosial, lewat catatan-catatan kritis atau apa namanya media massa, majalah dan sebagainya, itu kan itu yang hari ini lakukan. Artinya kritik secara membangun lah gitu. Tapi kan hari ini membangun seperti apa nggak didengar juga kan begitu. Nah itu yang nggak didengar juga. Ya itu lah janji politik. Iya, janji politik. Oke, ini kan kita bahas revisi tentang revisi UU Pilkada. Nah, tanggapan keduanya revisi ini gimana? RUU Pilkada ya? Iya. Kalau undang-undang mungkin yang paham undang-undang. Gitu. Hukum soalnya. Iya. Semua. Gini, itu pembahasan tuh kompleks. Kenapa? Karena biar gak salah tangkap. Bahaya kalau salah tangkap. Sama gini, aku bagi jadi 2 bagian. Dari penjelasan kronologis dan nanti adalah analisis yuridisnya. Pertama kronologis. Kita cerita dulu mengenai RUU Pilkada ya. RUU Pilkada itu kita tarik ulur, kita mulai di putusan Mahkamah Agung. Tahu ikutin ya Mas ya? Iya, ikutin. Jadi 29 Mei Mahkamah Agung itu mengeluarkan putusan yang mengganti ketentuan di peraturan PKPU. Iya. Nah, peraturan 9 tahun 2020. Di peraturan itu tertulis bahwa usia pencalonan calon gubernur dan wakil gubernur itu 30 tahun. Lalu untuk bupati dan wali kota dan serta wakil-wakilnya itu 25 tahun. Tetapi perhitungannya itu dimulai sejak penetapan calon. Nah, sama Mahkamah Agung itu diubah diganti dengan cara umurnya itu sama, ketentuan umurnya, tetapi perhitungannya yang diubah. Ada dimulai sejak dilantik. Iya, sejak dilantik. Itu aku pribadi menganggap ini adalah hal yang nggak masuk akal. Kalau banget. Logikanya gini ya, kalau misalnya aku nyampaikan dasar logika aku. Di situ kan diatur ketentuan calon. Iya. Calonnya adalah 30 tahun. Kalau kita bicara mengenai calon, artinya ketika calon ini masuk pendaftaran, lalu verifikasi berkas, dinyatakan calon, kampanye hingga pencoblosan, dia itu masih calon. Sampai Iya. pelantikan. Betul. Nah, sebenarnya masuk akal kalau 30 tahun ini dipatok dari penetapan calon. Nah, yang menjadi gak masuk akal, ketentuan yang tadi aku bilang itu tadi ya, segala rangkaian itu boleh 29 tahun kecuali waktu pelantikannya doang 30. Iya. Artinya kan kok bisa dia menjalani proses ini, pencalonan ini, kok dia pasti 29, kan menjadi kontradiksi ya pemahamannya. Nah, oleh karena itu masyarakat tuh melakukan protes pada saat itu. Sudah mulai ada protes gelombang protes mengenai putusan MA. Itu waktu 29 April. Lalu sekitar 2 bulan setelahnya itu, waktu sekitar 14 Agustusan, Presiden Joko Widodo, presiden kita sendiri, itu mengeluarkan ketetapan bahwa pelantikan calon gubernur dan wakilnya secara serentak itu pada tanggal 7 Februari 2025. Iya. Nah, artinya di sini tuh sudah dipatok pelantikannya kapan. Berarti umurnya pas dong ketika iya. Nah, disitulah adanya indikasi-indikasi. Belum lagi adanya isu bahwa adanya putra bungsu dari Presiden Kaisang Pangarep itu mau mencalonkan diri. Nah, kalau misalnya kita melakukan perhitungan ya, Kaisang itu kelahiran 25 Desember. Iya. Kalau sekarang itu kan ya masih Agustus kan. September ya ini ya. September. Ini September, Agustus masih nanti. Nah, dia tuh masih 29 tahun sekarang. Artinya kalau ngikutin ketentuan 30 tahun nggak masuk kan? Nggak masuk, ya. Nah, dengan adanya pengubahan dari MA ini, dia menjadi masuk. Iya, masuk. Terus didukung dari ya itu yang tanggal Presiden Joko Widodo. Itu ada loh ternyata di Perpres nomor 80 tahun 2024. Betul. Karena aku ternyata baru nyadar kayak tak pikir isu-isu doang, ternyata enggak, Presiden sudah menetapkan. Jadi ini kayak ada kepastian hukum sebenarnya. Jadi adanya putusan MA yang menganulir seperti itu didukung dengan keputusan presiden seperti ini, itu memuluskan jalannya Mas Kaisang. Mas Kaisang. Mungkin ada yang bertanya, itu kan bisa aja kebetulan ya. Iya. Nah, kalau aku pribadi, kalau itu kebetulan, itu termasuk kebetulan yang paling ajaib. Paling ajaib dan yang paling sakral gitu. Kalau itu kebetulan itu ajaib itu. Nggak mungkin. Aku percaya pasti ini ada upaya-upaya seperti itu. Betul.
karena nggak mungkin ini kebetulan. Lalu melanjutkan kronologi tersebut, pada tanggal 20 Agustus Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 2 putusan. Ini yang sangat krusial sekali. Iya. Putusan nomor 60 itu MK mengadakan anulir atau mengubah ambang batas pencalonan itu ya, Iya. dari 25% menjadi maksimal cuma 10%. 25 ke 10 itu kan signifikan banget ya, kerasa banget itu sebenarnya. Nah itu masyarakat gembira dengan adanya itu. Lalu beberapa hari kemudian disusul dengan 70, putusan nomor 70 di hari yang sama sih, tanggal 20 Agustus. Nah yang putusan 70 ini secara tidak langsung membatalkan apa yang sudah diputuskan MA. Iya. Karena MA kan putusan pelantikan kan. Betul. Tetapi MK menetapkan bahwa usia 30 tahun ini harus terpenuhi saat mereka sebelum pencalonan. Nah, Iya. jadi ya ini menjegal Mas Kaisang gitu. Nah di sini kan artinya masyarakat semakin gembira. Wah di sini ada 2 putusan yang seolah-olah Mewakili. iya, artinya kayak seolah-olah demokrasi ini pulih gitu langsung dengan ada upaya-upaya politik-politik yang seperti itu. Namun 2 putusan MK ini ternyata nggak ditanggapi dengan baik Mas oleh DPR. Iya, betul. Iya, nggak ditanggapi dengan baik. Besoknya tanggal 21 DPR itu langsung melakukan rapat secara darurat. Tahu kayak rapat. Tapi pembahasannya adalah pembahasan RUU. Jadi ini pembahasan yang cukup penting sebenarnya. Yang dibahas adalah RUU Pilkada. ya, RUU Pilkada itu yang saya temukan seperti ini namanya. Sebenarnya Mas, nama itu bukan RUU Pilkada ya, itu cuma istilah. Yang benar itu adalah rancangan undang-undang perubahan keempat atas undang-undang, nah itulah. Agak panjang sebenarnya. Jadi sebenarnya ini. Tetapi yang dibahas oleh DPR RI itu bukan ini. Jadi artinya ini menjadi membingungkan. Jadi yang dibahas sama DPR itu apa? Karena aku setelah memahami ini tuh keluaran tahun 2023 loh. Aku baru nyadar. Ini jadi yang diekspos, yang dipublikasi ke masyarakat itu adalah perancangan yang lama. Nah, lalu yang mereka bahas baru itu mana gitu? Yang mana kan kita tahu gitu. Nah, masyarakat tuh berhak sebenarnya untuk mempertanyakan hal seperti ini. Nah, pada hari yang sama tanggal 21 itu, malam-malam itu udah mulai protes itu. Sirine yang peringatan darurat, background warna biru ada gambar budaya. Ya itu sudah, itu bukan alay, itu bukan euforia yang kayak fobia-fobia yang maksudnya mengikuti FOMO gitu lah. Enggak, itu memang keadaan darurat, memang darurat. Selaku baca segelas kayak ternyata, wih, separah itu ya, gitu loh. Artinya pada malam itu juga sebenarnya pada rapat itu ada 9 fraksi kan di dalam fraksi DPR RI. 8 itu setuju, hanya 1 yang nggak setuju di situ. Artinya setuju mereka untuk dibahas lebih lanjut. Iya, betul. Ganti tanggal 22 di situ. Tanggal 22 itu lagi panas-panasnya demonstrasi di mana-mana. Guru besar pun turun ke profesor-profesor. Ada di MK, DPR, DPRD, di kantor-kantor pemerintahan. Nah, dengan adanya hal seperti ini, akhirnya pada rapat yang kedua ini, pada rapat Parnipura, itu ternyata dinyatakan batal. Kenapa? Tidak quorum. Ya gimana mau quorum? Yang hadir tuh 89. Dengan total anggota DPR itu sekitar 500-an lebih. Iya, 575. 89,575 itu 20% pun nggak nyampe gitu. Akhirnya kayak oke lah, mungkin ini ya 80% lebihnya adalah umat-umat yang sadar vokasi lah. Udah dateng kan. So pasti ini pembahasan nggak penting ya, nggak perlu diperhatikan. Ada dari hal-hal yang saya sampaikan ini adalah secara kronologis itu saya menunjukkan kejanggalan. Mengapa masyarakat marah? Itu sebenarnya kronologis seperti ini. Jadi aku sambil mengingatkan ulang. Nah sekarang masuk ke pembahasan analisis yuridisnya. Kita mulai dengan pertanyaan. Kayak sebenarnya aku dapat info ini dari mana sih? Ya tentunya yang pertama, kalau kalian buka-buka media yang terkenal itu pasti ada lah yang bahas yang sama aku bahas. Iya. Terus juga di DPR RI sendiri ini aku baru temu tadi pagi juga, mereka tuh mengeluarkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh unit yang bernama Pusat Analisis Keparlemenan Badan Kalian Sekjen DPR RI. Nah ini artinya mereka sumberku ini akurat gitu ya, akurat. Dan secara nggak langsung apa yang aku sampaikan ini itu juga melegitimasi dan memvalidasi bahwa yang aku sampaikan itu benar. Yang pertama. Dan yang kedua adalah sebenarnya Mas, ini juga menjadi pokok diskusi kita. Iya. Yang dilakukan DPR RI melakukan
revisi secepat kilat ini itu melakukan termasuk perbuatan bertentangan hukum atau enggak ya? Nah, itu menjadi PR yang cukup berat bagi aku. Akan mengkaji hukum mas sebenarnya. Daripada aku berpikir mencari kesalahan ya, aku sendiri berpikir lebih baik aku mencari pembenaran terhadap DPR ini. Tak cari ya, pembenaran ini gimana ya? Kan aku mengacu ke peraturan yang menjadi pedoman bagi bapak-bapak DPR untuk menyusun undang-undang. Namanya Undang-Undang 12 tahun 2011 mengenai Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan P3 singkatannya. Iya. Aku mulai pada pasal 16. Sebenarnya di pasal 16 itu dinyatakan bahwa undang-undang itu dibentuk dalam wadah yang bernamanya prolegnas. Prolegnas itu apa sih? Di pasal 17 diatur. Prolegnas itu program legislasi nasional yang merupakan skala prioritas untuk penyusunan undang-undang. Nah, itu kan skala prioritas. Lalu muncul pertanyaan lagi, sebenarnya perlu apa enggak? Sebenarnya emangnya harus undang-undang itu masuk di prolegnas untuk bisa dibahas? Iya. Kalau aku pribadi, aku jawab sebenarnya nggak harus. Tetapi itu dikecualikan oleh undang-undang sendiri. Saya mengacu pada pasal 23 ayat 1. Dikecualikan oleh apa? Yang pertama, ada yang namanya RU, daftar kumulatif terbuka, DKT. Dan di DKT sendiri dinyatakan apabila terdapat akibat putusan Mahkamah Agung. Wah, itu memberi suatu kayak ternyata ada ya. Aku dalami lagi putusan Mahkamah Agung 60 dan 70. Aku baca itu ratusan halaman itu. Tetapi aku nggak menjumpai, nggak ada ya ternyata ya. Nggak ada beneran. Jadi Mahkamah Agung itu tidak melakukan semacam instruksi untuk dilakukan revisi, enggak ada. Sebagai contoh, kalian ngikutin undang-undang Cipta Kerja? Iya, ikutin. Ya, namanya omnibus law. Tapi bukan omnibus law, itu adalah metode. Jadi UU Cipta Kerja ini diputus oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat. Karena apa? Syarat formalnya tidak terpenuhi. Penyusunannya itu tidak melibatkan warga, masyarakat dan segala macamnya. Nah, itu ada perintah bagi DPR untuk melakukan revisi sebenarnya. Nah, itu memang itulah yang dimaksud di pasal 23 satu tadi yang aku bilang akibat putusan MK. Nah, tetapi kan nggak ada di putusan 60 sama 70. Artinya bukan ini. Aku baca lagi Undang-Undang 1211, ada nggak lagi ya pengecualian? Akhirnya ketemu pengecualian yang kedua. Pengecualian kedua adalah dalam keadaan tertentu. Aku pahami lagi. Dalam keadaan tertentu itu bagi jadi dua hal. Yang pertama, keadaan luar biasa. Kalau di dalam hukum namanya force majeure atau keadaan kahar. Itu bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, meteor jatuh. Nah, itu termasuk bagian dari keadaan kahar. Ya. Tetapi kan nggak ada kemarin. Adem-adem aja kok Indonesia ya. Cuma panas saja Surabaya. Iya. Ada lagi keadaan yang kedua. Itu ternyata dinyatakan harus urgensi kepentingan nasional. Jadi ini memang kepentingan nasional secara luas. Maka boleh diadakan RU secara dadakan revisi kilat seperti itu. Betul. Sebagai contoh, pandemi COVID-19. Iya. Dari aspek hukum itu banyak peraturan yang direvisi, banyak peraturan yang keluar saat pandemi COVID-19, dan itu sebenarnya wajar. Kenapa? Banyak yang mati di situ. Dan kalau nggak segera ditanggapi dengan responsif ya negara ya bakal kacau, beradu. Negara generasi muda bakal terdampak dengan COVID itu. Artinya dengan tinjauan yang aku sampaikan ini berdasarkan undang-undang yang 12 tahun 2011, sebenarnya nggak ada pembenaran bagi DPR melakukan revisi kilat itu. Aku juga melihat negara ini nggak sedang dalam keadaan darurat, nggak ada yang penting untuk membolehkan adanya revisi. Iya, betul. Sebenarnya darurat itu satu keluarga aja sih. Satu keluarga aja itu yang satu keluarga doang darurat. Betul. Negara itu baik-baik aja. Akhirnya kesimpulannya, setelah aku menyampaikan ini secara formal maupun material, sebenarnya ini bertentangan sama peraturan dan perundang-undangan. Apabila misalnya DPR kita memaksakan ini disahkan, diketok dan menjadi undang-undang sama yang kayak undang-undang pada umumnya, itu potensial untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diujikan. Betul. Nah, dan bisa dibatalkan. Ya, cuma gitu. Kalau lebih seperti itu ya. Oke, berarti menurut Kak William sendiri itu mungkin perevisian ini mungkin dilakukan karena memang ada kepentingan dalam satu keluarga itu. Kalau menurut Kak Hendrik ini gimana sih? Sebenarnya cukup berat ya gitu ya. Artinya bicara persoalan undang-undang ini sebenarnya
Ya betul yang disampaikan Mas tadi. Sebenarnya ini kan negara ini nggak darurat sebenarnya. Itu faktanya memang terjadi seperti itu. Nah yang darurat itu ya kolega-koleganya mereka tadi yang terhimpun di antara kerabat-kerabat keluarganya mereka. Karena apa? Ada salah satu orang yang nggak memenuhi kriteria untuk menjadi calon, makanya darurat gitu. Nah, memang persoalan putusan tadi gitu dan sebagainya. Sebenarnya itu rakyat itu sebenarnya kepingin bahwa ternyata demokrasi hidup lagi gitu. Nah itu yang dipertahankan sebenarnya. Ya cuma karena dari awalnya dari 25% ya gitu, ada turun sampai 10% atau 7,5% itu ya Mas itu 7,5 atau 10 tuh ya maksimal 10 sih. 10 gitu. Itu hal itu yang menjadi luar biasa disambut sama masyarakat itu tadi gitu. Nah cuma kan dicoba di DPR ini kan coba untuk membuat rapat kilat dan sebagainya. Itu sebenarnya yang di media atau Garuda itu sebenarnya ya nggak menyeramkan apa yang teman-teman bayangkan sebenarnya. Nggak seseram itu negara ini ya aman-aman aja, tentram aja sebenarnya. Ya cuma karena itu tadi untuk itu salah satu langkah untuk mengingatkan bahwa demokrasi ini harus dipertahankan gitu. Demokrasi ini harus dihidupkan kembali dengan cara itu. Tapi ketika tidak adanya peringatan darurat itu tadi, maka apa? Semua orang apatis dengan hal itu dan tidak akan konsolidasi, tidak akan mencari tahu apa yang akan terjadi pada negara ini atau putusan-putusan yang akan terjadi itu. Nah itu sebenarnya dari itu. Artinya saya pikir bahwa cukup dalam yang dijelaskan sama Mas ini tadi dan secara empiris dan juga yuridis dan sebagainya itu konkret di situ sebenarnya. Itu permasalahan yang terjadi hari ini sebenarnya. Segitu sih. Oke, kan kalian berdua kan ilmu politik nih. Nah, Ini buku. sorry. Ya, keliru. Nah, kira-kira ada nggak sih peraturan atau hukuman khusus untuk pejabat tinggi negara terkait revisi UU Pilkada ini? Kayak peraturan ya berarti ya. Peraturan khusus ya. Jadi kayak mungkin mereka bisa merubah putusan ini karena mereka warga mereka sendiri kan. Itu kira-kira ada nggak sih hukuman khusus untuk mereka? Ada sensitif ya sebenarnya ini. Iya betul. Apakah melanggar peraturan ada? Ya. Mereka bisa merubah seenaknya tanpa ada Apakah hukuman sendiri gitu. Jadi lebih ke bagaimana menghukum mereka. Iya. Jadi sebenarnya gini, mengenai hukuman itu sudah langsung mereka dapatkan spontan. Oleh hukuman apa? Hukuman sanksi sosial. Masyarakat kan merujak presiden sama DPR gitu ya. Itu demokrasi itu kata-katanya ya memang kasar banget tapi benar. Aku setuju sih itu. Memang separah itu gitu. Aku pun turun demo waktu itu karena aku memang melihat kayak parah gitu loh. Sudah urgent banget karena memang negara ini sedang dipermainkan. Dan pada saat itu juga yang disayangkan bukan cuma masyarakat Indonesia aja yang bergejolak, tapi masyarakat dari luar negeri, media asing pun datang untuk menyaksikan ini. Nah itulah yang menjadi memiriskan gitu. Artinya dengan kejadian seperti ini menurunkan reputasi lembaga atau instansi yang berimbas ke reputasi negara juga sebenarnya. Dan juga kalau misalnya dikaitkan dengan normatif atau dengan aturan, sebenarnya kalau misalnya peraturan itu tetap ada, ya seperti yang aku bilang tadi ya, itu dapat diajukan ke MK untuk diuji dan kemungkinan besar kalau bisa dipastikan itu pasti dibatalkan itu. Iya. Ya. Lalu yang kedua, untuk segi personal ya, untuk orang-orangnya, apabila memang nanti ada bukti konkret, ditemukan bukti lebih lanjut, itu bisa aja untuk diproses dengan proses hukum dengan dasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Seperti itu. Betul. Sebenarnya ini ya kalau dibilang mau masuk penjara atau enggak gitu tidak mungkin juga gitu. Karena begini susah karena hukum di Indonesia ini kan hukum karet menurut saya, dia saling ngulur Pak gitu. Artinya untuk membuktikan apalagi sejarah mana sih yang pernah menghukum Indonesia ini pernah menghukum presiden belum tentu kan belum ada. Menghukum anak presiden belum ada. Oh ada. Itu pun karena dia tembak hakim. Anaknya Soeharto. Itu kan tembak hakim aja. Tapi kalau untuk persoalan yang lain-lain
Saya pikir itu aja ya, hanya hukum sosial aja tadi yang dihujat sama masyarakat dan tidak dipercaya, dan itu saja sebenarnya. Artinya belum bisa dibuktikan secara bahwa dia Jokowi ini bukan nepotisme. Kalau dia betul-betul mengikut ya paling diturunkan dari jabatan ya kan begitu. Iya, Coba ya presiden. kayak gitu deh. Atau kita membuat gerakan untuk copot Jokowi kan bisa-bisa aja sebenarnya. Cuma punya nyali dan keberanian nggak sampai segitunya kan begitu. Nah, nggak sampai kepala kita yang hilang nanti kan ya. Takut juga gitu. Malah kamu dituduh makar. Gitu. Pak makar kan? Ya makar kayak melakukan pemberontakan dan Kayak gitu. Kan tadi kan kakaknya tadi bilang turun langsung ya ikut demo. Oh ya, Kakak ikut demo nggak nih? Pas kemarin yang DPRD. Oh, Pak, saya ikut juga. Ikut. Mungkin boleh diceritain pengalamannya tuh Ya, gimana sih? Ceritain dong. Jadi pengalaman demo ya. Jadi begini, aku sendiri juga tertarik dengan politik, tapi itu hanya sebatas pemahaman atau sebagai pengamat seperti itu. Artinya aku juga melakukan kebiasaanku pada hari-hari sebelumnya menjadi akademisi, jadi mempelajari lalu kayak gimana konsep-konsepnya. Dan aku sendiri gak nyangka kalau diriku pada nantinya akan turun ke jalan tersebut. Betul. Karena menurutku ya, karena kenapa kok aku turun ke jalan? Sekali lagi itu sudah urgensinya sudah parah banget. Aku rasa aku perlu turun ke jalan, dan memang aku sudah mempersiapkan diriku. Jadi aku sudah paham apa yang ini demo tentang apa. Lalu kok misalnya aku ketangkep gimana? Lalu kayak misal ada dialog dengan pimpinan yang sedang demo, misal DPRD itu kayak harus ngomong gimana, aku paham sebenarnya. Iya, betul. Tapi kok misal aku menilai juga demonstrasi adalah hal yang efektif sebenarnya. Efektif banget. Karena pada saat itu juga kan ternyata juga dihiraukan ya sama Bapak kepalanya ya, ketua DPRD dan turun juga. Itu juga akhirnya turun membersamai mahasiswa dan para pendemo yang lain dan menyampaikan persetujuan untuk mendukung mengkawal putusan MK. Sebenarnya demonstrasi ini, kalau misalnya aku gambarkan ya, itu sebenarnya api membara dari adanya percikan pertentangan nilai demokratis antara masyarakat dengan negara. Kalau misalnya api ini nggak dipadamkan, itu semakin bahaya. Tetapi ya madamnya nggak pakai air, disemprot water cannon, lalu dipentungin lalu demonstran, nggak kayak gitu. Cara madam ini adalah kepentingan pendemo ini harus diakomodasi, harus dipenuhi. Sebagai contoh, adanya konsolidasi dari pimpinan DPRD yang turun seperti itu. Itu adalah cara gimana demonstrasi itu bisa menjadi redam karena sudah terpenuhi kan. Betul. Sebenarnya sifat dari demonstrasi ini itu mirip sama namanya amicus curiae. Pernah dengar gak amicus curiae? Yang di pemberitaan amicus curiae, tulisannya seperti itu. Kalian baca amicus curiae. Kalau aku belajar dari seniorku ya seorang pengacara namanya Johannes Dipa. Berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman, hakim dalam memutus suatu menangani perkara itu perlu mendalami nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, amicus curiae ini merupakan suatu wujud dari nilai dari masyarakat itu yang perlu dipertimbangkan oleh hakim. Nah, sebenarnya mekanisme dari amicus curiae dengan demonstrasi ini sama, mirip. Karena apa? Bedanya kalau amicus curiae ini di bidang penegakan hukum di pengadilan, sedangkan demonstrasi ini pada aspek kehidupan demokratis. Iya, betul. Jadi penting sebenarnya demonstrasi itu. Kan demonstrasi juga memiliki peluang untuk dihiraukan atau diperhatikan oleh atasan. Kalau nggak diperhatikan itu namanya kebacut gitu. Betul. Kebacut. Sudah demonstrasi parah-parah tapi sudah dihiraukan itu kebacut. Apalagi memang kesalahan itu ditemui memang dari pihak sana gitu. Kayak ini kan revisi klat memang salah mereka. Kalau misalnya mereka nggak menghiraukan demo, bisa hancur negara ini beneran, bisa terjadi huru-hara dan segala macam. Iya betul seperti itu. Sebenarnya ini apa namanya, nambahin dikit ya. Demo itu panas sebenarnya deh. Panas dan sebagainya. Tapi begini, demonstrasi memang ada langkah terakhir ya untuk memperjuangkan apa yang sudah diputuskan sebagai ketika dalam diskusi sudah terdengar dan sebagainya, ketika melakukan secara akademik dan sebagainya. Itu langkah paling terakhir sebenarnya. Cuma kan banyak yang berpandangan begini, ngapain sih demo-demo yang bikin hambat
di jalan aja kayak bikin macet dan sebagainya. Oke lah, itu menjadi satu hal yang negatif para untuk demo. Tapi ketika kita dan melakukan demo, apakah itu putusan nanti ketika demo itu mereka juga yang nikmati gitu. Kira-kira gini, saya beberapa kali demonstrasi banyak, saya kebetulan berkecimpung terlalu banyak di demo, terus tiap hari demo juga di Surabaya, makanya demo surat hijau Surabaya saya ikut, dan agak goreng BBM dan sebagainya. Itu saya demo terus deh, karena dibilang menurut saya ini bukan hal yang baru lagi untuk demonstrasi gitu, tapi cuma hal ini yang saya lakukan gitu. Karena begini, secara bidang keilmuan saya tidak terlalu begitu dalam untuk menjelaskan persoalan itu, karena ya langkah yang saya ambil itu untuk melakukan satu perubahan yang besar, yaitu revolusi tadi kan begitu, ya, cara demonstrasi untuk memulih masyarakat dan sebagainya gitu. Cuma ya plus minus lah gitu, demonstrasi mungkin ada yang anggap itu tidak baik dan sebagainya. Saya pikir kalau saya itu, menurut saya terbaik gitu, langkah yang paling efektif gitu kan, untuk menggerogoti satu putusan yang memang melenceng dari apa yang diinginkan masyarakat, itu harus demo gitu. Karena untuk mengganggu stabilitas itu tadi gitu. Kalau tidak demo, kalau kita diam-diam aja, jalan mulus itu yang barang-barang yang udah dikhususkan gitu kan. Kayak gitu sih dia. Cuma nanti cobalah sekali-sekali ikut demo, gimana rasanya gitu. Berarti memang cuma demo ya satu-satunya jalan biar keputusannya didengar tinggi. Enggak sebenarnya. Sebenarnya bukan satu-satunya Bukan jalan, tapi salah satu beda ya. Iya. Yang efektif memang. Kalau misalnya mau mendalami dari segi hukum, melakukan protes, amicus curiae kayak menuliskan pendapat, legal opinion, pendapat seperti itu bisa. Nah, demonstrasi itu juga bagian yang mendukung itu. Artinya jika cabang-cabang ini dijalankan secara bersamaan, itu akan mendukung bahwa inilah pemberontakan dari masyarakat. Betul. Masyarakat berontak, emang kalian lihat semua masyarakat turun demo kan? Enggak kan? Banyak yang di rumah, banyak yang di kantor. Ya aku berpikir positif, mereka tidak apatis, mereka juga melakukan pemberontakan. Pengen sebenarnya gitu. Ya, misalnya bersuara di media sosial, lalu para ahli, orang-orang yang akademisi menuliskan putusan, lalu melakukan debat di suatu sidang atau rapat gitu. Itu sebenarnya wujud dari demo. Hati mereka tuh melakukan protes, tapi ya nggak turun demonstrasi seperti itu juga. Salah satu sih sebenarnya. Caranya banyak sebenarnya. Terlalu banyak gitu. Cuma ya demo ya salah satu aja gitu. Banyak kok yang harus perlu dilakukan, bagaimana kita bisa melakukan satu langkah aja untuk negara ini, terlalu banyak gitu. Cuma ya jangan sering-sering demo, nanti ditangkap gitu. Pernah lihat di TikTok apa ya? Pokoknya dilihat itu katanya ada orang yang sampai hilang. Oh itu ya. Yang diambil diculik itu, wah beneran ya? Oh itu para pendemo yang diamankan itu. Iya betul gitu. Nah, cuma di Jawa Timur kemarin nggak ya, Surabaya, nggak sampai ada yang ketangkap ya. Aku sendiri ngeliat ada sih mas. Iya, ada. Di depanku langsung. Karena dia memang kata polisi, itu kan polisi yang pakai pakaian biasa itu. Aku nggak nyadar tuh polisi kan. Bener, aku juga kaget. Banyak polisi. Polisi aku pikir buruh gitu ya. Kulitnya kayak kumus-kumus gitu. Kayak beneran. Aku pikir intel. Kayak bentak-bentak. Ternyata yang dilakukan oleh mahasiswa. Katanya polisi ini. Saya kan juga tanya, kenapa ditangkap pak? Katanya mereka melakukan provokasi dengan cara melempar botol. Kalian kalau misalnya nonton Instagram Surabaya kayak gitu, ada sih di HP itu banyak kan lempar-lemparan botol di depan DPRD Jatim yang kayak itu. Itu ya orang-orang seperti mereka itu akan ditangkap karena itu provokator. Itu bagian dari tindakan anarkisme. Tidak boleh sebenarnya siapapun, bahkan Reza Hardian, aktor yang ikut demo kemarin pun bilang nggak boleh apa anarkisme seperti itu. Betul. Demo itu boleh bersuara, tapi jangan melakukan kontak fisik dengan itu. Lawan kita itu para orang-orang pinter yang licik di atas kursi-kursi sana loh. Nah, sedangkan penjaganya ini polisi. Kamu menggunakan fisik, bentrok sama polisi. Gitu. Itu pasti benjut duluan kamu sebelum bisa melawan mereka. Dan sebagai otak melawan mereka itu, lebih pinter lah. Karena untuk pakai kekuatan otot itu kita nggak sanggup, karena tameng-tameng di depan itu kita harus lewati itu dulu kan gitu. Iya. Dan pasti nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Ini seperti itu. Jadi gitu deh, demo ini menarik ya.
Ya mungkin terakhir mau nanyain pesan-pesan buat kayak kita-kita yang lagi menyuarakan suara kita kayak lewat demo-demo tadi. Iya. Terus juga mungkin ada pesan-pesan buat yang masih apatis gitu tentang isu-isu kayak gini. Kira-kira. Oke. Pesan-pesan ya. Pertama, satu, demonstrasi itu adalah hal yang diperlukan sebagai negara demokratis yang mengutamakan rasa-rasa demokrasi. Itu kalau tidak melakukan demonstrasi terasa hampa. Itu hampa kalau nggak ada demonstrasi, anteng-antengan di rumah, lalu kayak oral-oralan melalui media sosial itu malah hampa. Perlu ada demonstrasi seperti ini. Itu juga menegur para pejabat yang melakukan penyelewengan gitu sebagai patokan. Yang pertama. Lalu yang kedua, ya ini aku juga mohon kepada para demonstran ya, yang turun ke jalan panas-panasan, walaupun sebenarnya dapat nasi sebungkus ya waktu demo itu. Nah sebenarnya gini, ketika melakukan demo, kamu tuh harus paham apa yang kamu demokan. Banyak loh ternyata yang ditangkap tetapi tidak paham ngomong apa. Saya cuma disuruh, saya cuma ikut-ikutan. Demonstrasi itu memang menarik, secantik itu. Kalau bisa kalian paham cara berdemo dan melihat langsung bagaimana dampak dari demo, itu bagus banget gitu. Tapi akan terasa kayak suatu hal yang jamet gitu loh, kayak apa sih panas-panasan kayak gitu-gitu. Nah, apabila dilakukan dengan cara yang salah, anarkisme, lalu demo tapi gak tahu harus ngapain, artinya zong gitu loh kamu demonstrasi. Demonstrasi itu ada hal yang sebenarnya perlu diisi orang-orang yang paham, bukan orang-orang yang gabut, gak tahu harus ngapain di rumah, gitu sih. Nah, yang ketiga adalah pemahaman yang ketiga, jangan anarkis. Anarkis itu harus dihindari, harus dihindari karena kamu belum dengan anarkis, kamu belum tentu bisa dihiraukan sama pejabat di atas, tentu. Tapi sudah pasti kamu digebuk langsung sama polisi. Jadi malah rugi kalau anarkis itu. Jadi harus menahan emosi. Memang panas-panas terik matahari kan demo biasa siang ya. Iya. Memang panas, emosi gitu loh, nggak dihiraukan. Iya, memang kosong kulitnya. Tapi harus tetap tahan diri gitu loh. Mereka tuh selalu berjaga, polisi itu. Kalau kamu melakukan anarkis langsung ditangkap. Iya, gitu sih kurang lebih. Iya. Dan mungkin yang terakhir ya jangan apatis. Iya. Karena kalau pintar, paham cara berdemo, sudah apa, tapi kamu apatis, kayak apa sih, percuma lah ini banyak. Jangan. Mungkin kamu nggak direken sekarang, tapi jangan berhenti gitu loh. Memang yang keterlaluan, yang parah itu memang mereka ya, apa oknum-oknum itu. Tapi jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk menyuarakan kebenaran. Ini memang kata-kata sudah pasaran sih. Tapi memang nggak, disitulah perlunya untuk mengubah negeri dari individu-individu terpelajar seperti kita, terus bisa lebih mencintai tanah air, paham mengenai info-info kayak begini ya, gitu sih. Betul. Kalau saya simpel aja sebenarnya deh. Saya dari pesan buat teman-teman gitu, artinya siapapun itu saya tidak memaksa kamu harus ikut demo gitu, tidak paksa kamu harus turun ke jalan gitu. Yang paling terpenting adalah update segala berita yang ada di Indonesia ini gitu. Artinya sekecil apapun kamu harus sering baca berita gitu. Karena lagi-lagi generasi sekarang itu, bukan saya mau memperkecilkan, maksud saya secara pribadi pun, kita sekarang itu terlalu menurut saya terlalu tiktoker sekali gitu. Artinya tidak salah sebenarnya, tidak salah. Tapi cobalah untuk kamu sekali atau dalam satu hari baca berita, sehingga ketika ada update informasi terbaru terkait pemerintahan dan sebagainya, kamu itu tidak terlalu kelihatan bingung gitu. Nah, artinya dari situ kamu bisa untuk melakukan satu perubahan kecil atau langkah kecil lewat media sosialmu atau apapun itu, dengan karyamu sendiri, inovasimu sendiri gitu, entah apapun itu. Karena demonstrasi mungkin salah satu langkah yang perlu dilakukan gitu, tapi tidak seharusnya harus kita demo terus. Ketika masih ada langkah yang itu, kenapa kita harus jalur demo kan begitu. Artinya ketika masih ada langkah yang jalur akademisi atau jalur hukumnya masih ada gitu, atau kita mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, kan masih bisa lakukan. Nah, artinya di situ kembali balik pengetahuan kita dengan akal sehat kita gitu, ya kita harus gunakan gitu.
dan kemudian bisa bermanfaat bagi diri sendiri, apalagi gitu kan sebagai praktisi hukum nantinya kan gitu kan, calon gitu artinya. Nah yang kemudian juga adik-adik nanti mungkin berlabuhnya kemana mau kuliah, artinya sudah paham gitu. Itu sebenarnya artinya demonstrasi penting menurut saya, karena untuk bagaimana kita bisa menjadi kontrol di situ, tapi bukan merekomendasikan kita harus begitu, enggak juga gitu. Artinya menurut saya langkah terakhir lah gitu. Itu sih sebenarnya. Artinya disampaikan tadi betul bahwa jangan lebih dari apa yang ketika kamu tidak tahu, ya udah kamu belajar aja dulu gitu, baru kamu turun ke jalan. Jangan sampai kamu kedapatan ditangkap dan sebagainya, nggak paham kan bahaya juga kan gitu. Itu sebenarnya gitu. Sebenarnya intinya mas ini adalah FOMO, tau FOMO? Fear of missing out. FOMO terhadap politik itu penting. Iya. Penting. Harus. Kok misalnya kalian sudah apatis, sudah mulai, itu malah mengenakan para oknum. Beneran? Iya. Oh, bagus nih anak ini gitu-gitulah ya. Semakin pinter bangsa ini, itu maka orang-orang di pejabat sana itu semakin pikir-pikir kok misalnya mau melakukan trik-trik seperti itu, karena mereka semakin mudah untuk terdeteksi kan. Betul. Jadi tolonglah, maksudnya aku kepada teman-teman juga yang mungkin juga sesama akademisi yang apatis dalam hal ini, mungkin yang kuliah kerja yang tak peduli itu, aku juga menyampaikan bahwa perlulah diskusi seperti ini, tukar pikiran. Iya. Mereka tuh paham. Betul. Kuncinya itu sih, FOMO politik itu penting. Iya. Nah, itu aku juga terus ngomongin ke teman-teman itu juga. Itu sebenarnya gimana? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau tentang apa gitu? Ini closing. Oh sudah, oh ya. Mungkin kata-kata akhir pesan dulu. Boleh nih kata-kata dari kakak berdua, boleh nih. Oh, closing statement ya. Iya. Singkat sih menurutku. Tadi kan kita sudah bicara mengenai demokrasi. Sebenarnya bentuk negara apapun, sistem pemerintahan bagaimanapun, terus juga sistem pemerintahan kayak gimana, itu percuma mau dibahas kayak gimana pun. Kalau misalnya masih ada oknum di dalam pemerintahan ini yang menerapkan KKN itu penghancur segalanya. Jadi dengan adanya demokrasi, konsep negara kesatuan NKRI itu dijaga. Itu memang sudah peninggalan para pejuang negara kita. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana melawan para oknum ini yang membuat KKN. KKN itu harus diberantas karena sumber dari ketidaksejahteraan negara kita itu ya dari KKN itu. Seperti itu sih. Aku simpel aja mas, dari saya pribadi gitu, artinya negara ini adalah negara yang cukup baik gitu, dengan negara yang penuh banyak agama, suku dan bangsa. Ayo kita sadari itu, kita bangun sama-sama. Tapi satu hal bahwa ketika kamu hari ini hanya berbicara bahwa hari ini apatis selalu kerja tapi tidak melek dengan persoalan negara gitu, maka percuma gitu. Karena yang paling penting adalah pengetahuan kita, karena kita tahu sendiri indeks pendidikannya sangat rendah gitu. Nah, ini yang harus kita tingkatkan, itu pengetahuan kita dulu, sehingga apa yang kamu bicarakan dan sebagainya dia akan bisa luas dan update informasinya lebih dalam gitu. Mungkin itu sih sebenarnya untuk pesan kayak gitu. Oke guys, mungkin sekali lagi ingat jangan apatis, karena mungkin sebenarnya masih banyak cara ya buat ya berdemokrasi ini, nggak cuma lewat demo sebenarnya ya. Cuma lewat demo bisa, kita kan memang kan kita ini paham media sosial sekali ya, mungkin bisa kita sebarkan lewat media sosial atau apa. Jadi jangan cuma nggak apatis gitu sama ini, jadi kayak cuma main media sosial tapi nggak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di negara kita ini ya. Dan luar biasa hari ini ada adik-adik kita yang masih ini ya bang ya. Iya, memiliki ketertarikan dalam meskipun ini menjadi ini, dan saya luar biasa gitu kan, masih ada generasi ada SMA itu tumben gitu ya. Saya rasa ini bukan hanya bagian dari pembelajaran tugas doang. Betul. Tapi memang ya kurang lebih kedepannya memang bisa dipraktikkan. Iya betul. Karena jarang gitu. Mungkin makasih juga buat kakaknya yang udah menyempetin waktu, sharing banyak banget sama kita hari ini ya kak. Terima kasih banyak.
Oke, kita udah sampai di penghujung acara podcast kita kali ini. Yang sekali lagi terima kasih buat kakak-kakaknya udah mau datang, udah nyempetin waktu, mungkin sibuk ya, udah mau bagi informasi buat kita yang ada beberapa kita nggak tahu juga, jadi tahu. Terus juga buat teman-teman nanti yang mau nonton, jadi bisa tahu informasi-informasi tentang dunia politik. Dadah.